Siapa yang masih berharap bahwa AHY itu akan menjadi wakil Anies di tahun 2029? Kalau kalian masih berharap, yuk kita simak video AHY yang sangat luar biasa ini, teman-teman. Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini, angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN. Ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar. Jadi misi yang saya emban adalah ingin ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu misinya. Jadi ketika saya bertugas di kampus Paramadina, Iya. ini kampusnya kampus swasta. Iya. Kampus swasta itu tidak punya kewajiban untuk mencari beasiswa, memberikan beasiswa. Oke. Tapi kami membuat program Paramadina Fellowship, memberikan beasiswa pada anak-anak dari seluruh Indonesia yang berprestasi untuk kuliah di Paramadina gratis, termasuk biaya hidup dari mulai semester 1 sampai lulus. Itu universitas swasta tidak punya kewajiban konstitusional. Kami keliling sana sini fundraising untuk membiayai anak-anak kuliah di kampus. Yang dibiayai semua anak-anak yang latar belakangnya prasejahtera tapi berprestasi. Lalu kami buat program untuk tetangga kuliah dengan tidak bayar SPP. Mereka bisa kuliah Paramadina 0 rupiah. Itu mohon maaf, itu jadi seperti CSR dibentuknya. Iya, tapi kita nggak ngeluarin biaya. Karena fundraising tadi. Bukan. Makanya ini saya sebenarnya bisa dikerjakan semua kampus. Ini unit cost dari pengelolaan sekolah Iya. atau universitas itu seperti pengelolaan penerbangan. Unit costnya itu bukan per penumpang, tapi unit costnya itu per kelas, Oke. per penerbangan.
Jadi pesawat itu kalau kapasitasnya 200, Hmm. biaya menerbangkannya itu penumpangnya 10 atau 100 atau 200 biayanya sama. Iya. Jadi kalau sekarang yang beli tiket 100, terus ada 20 tiket dikasih gratis ke orang lain, ngurangin nambah biaya nggak? Enggak, sama aja, iya, sama benar, aja. benar. Nah sama kampus tuh gitu. Oh. Jadi kita hitung berapa biayanya, kemudian berapa kursi yang tersisa. Oke. Nah kursi yang tersisa itu diisi oleh tetangga-tetangga kami yang masuk. Oke. Jadi kampusnya nggak ngeluarin duit, Oke. tapi tetangga bisa sekolah, kan sama-sama untung. Iya, benar. Kami menyekolahkan tetangga, sehingga tetangga juga merasa kami ini hadir membantu. Mereka yang tidak mampu kuliah bisa kuliah di tempat kami. Gak ada biaya tambahan. Kalau yang tadi fundraising kita, Hmm. karena kita harus biaya hidup. Iya. Nah kalau ini kan rumahnya tetangga sebelah, nggak perlu pakai biaya hidup. Iya. Tinggal mereka nambah buku aja. Benar. Kalau beli buku dan alat tulis. Benar. Tapi kampusnya nggak perlu biaya. Terus ketika kami tugas di kementerian, program Indonesia Mengajar nih, Mas Angga ini salah satu pengajar muda, dulu bertugas di Tulang Bawang Barat Oke. di Lampung. Seluruh Indonesia ada masalah ketimpangan pendidikan. Benar. Ini ketimpangan ini, Benar. keadilan lagi. Benar. Ketika di Jakarta kita bicara PBB berkeadilan. Benar. Kemudian kenapa transportasi transportasi umum digalakkan? Ya karena bagi yang miskin transportasi umum itu bisa menyita sampai 30% pendapatan dia untuk transportasi. Benar. Jadi kebijakan-kebijakan itu disusun dengan spirit menghadirkan keadilan sosial. Taman itu adanya daerah-daerah yang orang-orang udah mampu-mampu. Nah bagaimana di kampung-kampung? Dibangun taman di kampung-kampung supaya ada keadilan. Jadi kalau saya ditanya apa yang menjadi misinya adalah ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Ini luar biasa bagaimana kemudian AHY Agus Harimurti Yudhoyono, ya, beliau ini adalah Ketua Umum Demokrat, teman-teman. Ya, Ketua Umum Partai Demokrat, anaknya SBY. Ya, beliau ini jangan diremehkan ya, karena beliau ini luar biasa juga, teman-teman. Ya, Ketua Umum yang masih tergolong muda, ya. Namun prestasi beliau pada saat berada di anggota TNI pada saat itu luar biasa juga. Dan yang mantap adalah ketika Demokrat berada di oposisi pada zamannya Pak Jokowi, teman-teman ya. Demokrat ini adalah partai yang sangat vokal ya, partai yang sangat intens ya, pada saat itu mengkritik, menyoroti setiap kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi. Bahkan terlihat berkali-kali ketika AHY itu memberikan sorotan ya, memberikan kritikan tajam kepada pemerintahan Pak Jokowi ya, terutama bagaimana tentang hutang ya, hutang luar negeri yang sangat besar, yang sangat membengkak tahun ke tahun, sehingga itu membebani masyarakat, membebani APBN dan sebagainya. Kemudian bagaimana hutang itu untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, kata AHY, teman, proyek-proyek nasional. Coba langsung menyentuh ke masyarakat ya. Dan AHY memang bisa dikatakan, teman-teman, anak muda ya, atau tergolong masih muda ya. Namun prestasi beliau dalam memimpin Demokrat itu luar biasa. Kemudian bagaimana ya para pendukung Anies ya masih berharap AHY ini masih menjadi wakilnya Anies 2029 nanti ya. Karena kita melihat, teman-teman ya, pada saat Pilpres yang lalu ya mereka ini bisa saja pada saat itu duet ya. Namun ya karena politik yang sangat kuat sehingga Anies bukan Anies yang memilih atau tidak memilih AHY, teman-teman ya, yaitu karena ada partai yang lain ya, ketua umum partai yang lain akhirnya mengotak-atik wakilnya Anies ya. Dan itu pun
karena Anies nggak punya partai, ya maka ia menerima saja apa keputusan Surya Paloh pada saat itu. Ya itulah kenapa AHY tidak dipilih ya. Dan kemudian itu juga dikonfirmasi oleh Anies. Dan 2029 ini ya semoga saja Anies AHY ini bisa bersatu lagi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?